Halo teman-teman, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung tentang keberadaan anak-anak di jalanan? Bukan remaja, melainkan anak-anak di bawah umur, seusia siswa sekolah dasar yang seharusnya sibuk dengan buku dan permainan. Ironisnya, banyak dari mereka justru dipaksa oleh keadaan, bahkan oleh orang tua mereka sendiri untuk mencari nafkah di jalanan. Mereka adalah tulang punggung keluarga di usia yang sangat belia. Realitas ini tentu menyayat hati, sebuah lingkaran yang sulit diputus. Mereka berjuang hidup dan mati di jalanan, merasakan kerasnya dunia jauh sebelum waktunya tiba. Namun, di tengah kerasnya realitas ini, secercah harapan itu ada. Harapan itu hadir melalui Yayasan Bagea, sebuah tempat yang didirikan dengan hati yang tulus. Ibu Sumi, salah satu pendiri yayasan, menceritakan motivasi awalnya. Beliau mengatakan itu karena melihat anak-anak tidak bersekolah. Mereka semua hidup di jalanan. Mereka berjuang hidup dan mati di jalanan, sehingga hati saya mulai empati terhadapnya. Kecintaan pada bidang sosial bertemu dengan kenyataan pilu anak-anak jalanan, menumbuhkan keinginan kuat untuk menyentuh dan membantu mereka agar hidupnya lebih baik. Itu karena sembari latar belakang dan motivasi awal pendirian Yayasan Bahagia. Motivasi awal besarnya anak tidak bersekolah, mereka semua dieksploitasi secara ekonomi ke jalanan. Mereka berjuang hidup dan mati di jalanan, sehingga hati saya mulai empati terhadap mereka. Karena saya senang ya di bidang sosial. Tadinya udah senang, ketemu ini anak-anak seperti ini. Coba saya ingin menyentuh mereka atau menjamah mereka agar lebih baik lagi hidupnya. Seperti itu. Langkah pertama yang dilakukan Yayasan Bagea adalah memberikan pelatihan tentang bagaimana memahami anak-anak. Mereka mendekati anak-anak dengan persuasif, memberikan kasih sayang yang mungkin kurang mereka dapatkan dari lingkungan. Pendekatan ini terbukti meluluhkan hati anak-anak dan membuat mereka mau menerima uluran tangan yayasan. Berbagai program pembelajaran pun diberikan, tidak hanya belajar formal seperti membaca dan berhitung, tetapi juga pelatihan keterampilan seperti berwirausaha, meskipun disesuaikan dengan usia mereka yang masih di bawah umur. Salah satu tantangan terbesar adalah meyakinkan orang tua. Ibu Sumi menjelaskan bahwa banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya belajar karena mereka mengharapkan anak-anaknya terus mencari nafkah di jalanan. Bahkan, pada awalnya, yayasan harus membeli waktu anak-anak menggantikan pendapatan ngamen mereka agar mau belajar. Meskipun praktik ini sudah tidak ada lagi sejak 2009 karena orang tua mulai menyadari pentingnya pendidikan, tantangan untuk mengubah pola pikir ini masih besar. Orang tua kerap berpikir bahwa yang terpenting adalah perut kenyang, bukan pendidikan yang tinggi. Standar aja, anak-anak yang kesenangan mereka aja. Misalkan hari ini maunya apa, karena itu kita ikutin. Terus misalkan mau mewarnai, gitu. Kadang-kadang ya ikut sholat juga, disini diajarin gitu. Seperti itu.
diterapkan di yayasan ini sangat personal. Ibu Ida menjelaskan, pada dasarnya setiap anak itu kepribadiannya beda. Jadi setiap anak itu kita perlakukan dengan sikap yang berbeda. Misalnya, ada anak yang perlu dikerasin, ada yang perlu dilembutin. Nah, kita pendekatannya seperti itu. Setiap anak adalah unik dan diperlakukan sesuai dengan keunikan mereka. Selain itu, anak-anak juga senang belajar di sini karena mereka tahu akan mendapatkan oleh-oleh atau jajan setelahnya. Bahkan, seringkali ingin masuk kelas lagi di sesi berikutnya karena merasa nyaman dan senang. Bagi mereka, yayasan ini adalah tempat beristirahat, bermain, dan bersenang-senang, tempat mereka merasa diperhatikan dan dipedulikan. Tantangan finansial menjadi kendala utama bagi yayasan, karena mereka harus mengontrak tempat, namun hal ini disiasati dengan kreativitas, seperti menggunakan barang bekas dan bahan daur ulang seperti alat pembelajaran. Bantuan dari pemerintah memang belum ada, namun dukungan dari berbagai pihak, terutama mahasiswa, sering menyumbangkan buku, alat tulis, dan makanan, serta dari komunitas relawan seperti dari Klub Bank, Cerdas Dini, Beritahu, dan Peduli Kasih. Strategi jangka panjang mereka adalah mencari donatur untuk membeli rumah sendiri agar tidak perlu berpindah-pindah lagi. Melihat semangat dan dedikasi Yayasan Bagea, kami pun tergerak untuk berkontribusi. Sebagai bagian dari program pemberdayaan, kami berkesempatan untuk berkunjung ke yayasan ini dan berbagi keceriaan bersama anak-anak. Kami yakin setiap momen positif akan memberikan dampak yang berarti dalam hidup mereka. Melalui kegiatan storytelling, kami mengajak mereka berimajinasi dan menumbuhkan kecintaan pada cerita. Melakukan eksperimen sederhana, kami membuka wawasan mereka tentang dunia sekitar, memicu rasa ingin tahu, dan mengajarkan bahwa belajar itu menyenangkan. Berbagai games seru juga kami hadirkan untuk melepas penat dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Dan di penghujung hari, kami memberikan hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi atau antusiasme dan partisipasi mereka. Ini semua adalah upaya kami untuk memberikan sedikit kebahagiaan dan memupuk harapan di hati mereka. Harapan saya ya, kedepannya masih ada Bagea terus, karena Bagea ini salah satu tempat mereka bernaung antara susah, pahit, senang itu ada di sini semuanya, tidak ada tempat lain. Jadi saya harus mau tidak mau harus ada, bagaimanapun caranya tetap ada untuk mereka. Dan saya berharap anak-anak ini mempunyai adab yang baik, sopan santun yang baik, menjadi minimal anak yang soleh lah. Tidak harus cerdas, tidak harus pintar, tapi mereka harus soleh, harus adabnya itu dijaga, bermoral. Itu walaupun hidup di jalan mereka masih ada. Harapan Ibu Sumi sangat mulia agar yayasan ini terus ada sebagai tempat bernaung bagi anak-anak, tempat mereka merasakan kebahagiaan di tengah kerasnya hidup. Beliau berharap anak-anak ini memiliki adab dan sopan santun yang baik, bermoral meskipun hidup di jalanan. Kisah Yayasan Bagea
Dan anak-anak jalanan ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan dan kasih sayang. Mari kita terus mendukung inisiatif seperti ini agar lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang bisa meraih masa depan yang lebih baik. Pada dasarnya, anak-anak jalanan sama dengan anak-anak pada umumnya, pun dengan pemenuhan haknya, karena mereka anak bangsa yang juga punya cita-cita. Cita. Kita Dila. Ini namanya Dila. Oh Dila. Coba Dila. Kapan Dila nih? Dila. Jadi koki. Koki. Kenapa mau jadi koki? Kenapa mau jadi koki? Masak lumayan. Keren banget. Coba yang belakang. Tadi aku mau jadi guru karena aku pengen mengajar anak-anak. Oh iya. Dari aja ya. Apa? Buat anime. Wes. Jagoan yuk. Masuk ke anime, Mak. Buka gambar kan bagus. Oh bagus. Saya main bola. Main bola. Main. Kayak siapa? Pemainnya kayak siapa? Dede Ciro. Wah. Guru. Nah, lagi. Sip. Nah, siap. Nice. Oke. Expose. Oh ya. Famous. 1, 2, 3. Expose. Oh.